Kalau kamu pakai fryer kecil karena takut boros minyak, coba lihat video ini. Banyak yang bilang semakin besar kapasitas fryer, semakin boros minyak. Padahal itu belum tentu. Jadi banyak banget ya yang salah fokus saat pilih deep fryer. Mereka hanya lihat berapa liter minyak yang dipakai, tapi nggak tahu bagaimana fryer menjaga kualitas minyak selama pemakaiannya. Nah, kalau ditanya biaya apa paling besar dalam usaha fried chicken, itu adalah minyak. Ya, itu sangat betul sekali. Oke, masalahnya bukan karena minyak yang dipakai banyak, tapi yang sering buat biaya membengkak adalah karena minyak harus sering diganti. Nah, ini yang sering tidak disadari. Saya kasih gambaran sederhana ya jika Anda pakai fryer kecil. Karena kapasitas sedikit Anda merasa lebih hemat. Padahal kalau minyak cepat hitam dan harus ganti terus-menerus, dalam sebulan biaya minyak bisa jauh lebih besar. Ditambah lagi saat ini minyak nggak murah loh. Jadi sebenarnya yang dihitung itu bukan seberapa banyak liter yang dipakai, tapi seberapa lama minyak itu bisa layak untuk digunakan kembali ya. Kalau satu alat bisa bikin minyak lebih awet, berarti secara operasional itu bisa lebih menghemat. Banyak orang mengira minyak lebih cepat menghitam karena suhu terlalu panas, padahal penyebab terbesarnya adalah remahan tepung. Gambarannya gini ya, setiap kali Anda goreng minyak fried chicken, selalu ada serpihan kecil yang lepas. Kalau serpihan kecil ini berada di zona panas, ini akan terus tergoreng hingga jadi gosong. Serpihan gosong inilah yang membuat minyak berubah warna lebih cepat. Nggak cuma merubah warna, tapi bau minyaknya juga berubah. Rasa dan warna fried chicken juga berubah. Artinya, mau nggak mau Anda harus ganti minyak jauh lebih cepat. Nah, deep fryer Revon itu punya fitur cold zone. Seperti ini. Nah, apa itu fitur cold zone? Sederhananya, ini adalah ruang khusus di bawah pipa burner. Area ini punya suhu yang jauh lebih rendah dibandingkan area penggorengan. Jadi saat remahan lepas, semua remahan langsung turun ke cold zone-nya. Jadi remahan nggak terus tergoreng, nggak berubah jadi hitam, nggak merusak minyak. Alhasil minyak lebih awet. Warna gorengan jauh lebih stabil. Dan kualitas minyak bisa dipakai lebih lama dibandingkan fryer yang seluruhnya bagiannya sama-sama panas. Nah, sebagai catatan, fitur cold zone ini tidak membuat minyak bertahan selamanya ya, tapi memperlambat kerusakan minyak secara signifikan. Oke, ini alasan kenapa banyak dapur profesional juga memperhatikan desain fryer, bukan hanya kapasitasnya. Pertanyaan utamanya adalah, apakah deep fryer 30 liter ini boros minyak? Belum tentu. Jadi kalau hanya lihat jumlah minyak saat pertama kali diisi memang lebih banyak. Tapi biaya operasionalnya tidak berhenti di situ. Nah, yang jauh lebih penting adalah seberapa sering Anda harus ganti minyak. Kedua, berapa banyak produksi yang bisa digoreng sebelum kualitasnya minyaknya itu turun. Ketiga, seberapa konsisten hasil gorengan setiap harinya. Oke, gini deh, kita split lesanya jadi dua. Fryer pertama pakai minyak sedikit, tapi harus ganti minyak terus-menerus setiap harinya karena tidak punya fitur cold zone. Lalu fryer kedua pakai fryer Revon. Pakai minyak lebih banyak di awal, tapi bisa dipakai lebih lama karena kualitas minyak lebih terjaga. Jadi dalam jangka panjang, belum tentu fryer pertama bisa lebih hemat kalau digebur goreng porsi banyak. Gak hanya itu, kualitasnya juga kena imbasnya. Batch pertama warnanya bagus, tapi batch terakhir mulai gelap. Rasa berubah dan minyak jadi bau. Semua itu sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sedangkan fryer Revon satu batch bisa 20-30 potong ayam. Batch pertama sampai batch terakhir kualitasnya tetap terjaga. Warna minyak tidak berubah secara signifikan. Rasa dan warna ayam tetap konsisten. Jadi saat beli di fryer jangan lihat kapasitas literannya aja, tapi lihat juga alatnya menjaga kualitas minyak selama digunakan. Karena itulah yang paling berpengaruh ke biaya operasional. Jadi apakah deep fryer 30 liter itu pasti boros minyak? Oke, tidak selalu ya. Sekali lagi, yang menentukan hemat atau tidaknya bukan jumlah minyak yang dipakai, tapi gimana fryer jaga minyak tetap bersih dan tidak rusak. Jadi kalau Anda masih bingung menentukan kapasitas fryer yang cocok untuk usaha Anda, jangan asal pilih berdasarkan ukuran dan harga. Tulis kapasitas produksi harian usaha Anda di kolom komentar atau hubungi tim Revon sekarang. Kami bantu hitungkan kebutuhan fryer yang paling efisien berdasarkan volume produksi dan target penjualan Anda.